Siswa kelas 6 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Siswa kelas 6, kalian memang hebat. Kalian belajar dan tetap fokus. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami belajar? Siap. Ibu guru hebat, kami belajar dan kami tetap fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus ya, anak-anak sudah sangat semangat. Buku-buku sudah ada di atas meja, alat tulis sudah ada dan lengkap. Ya, berarti anak-anak semangat. Nah, anak-anak pernah tidak mendengar lagu Garuda Pancasila? Ya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, lambangnya seperti apa? Seekor burung. Seekor burung, ya, seekor burung yang besar. Nah, itu merupakan lambang negara Indonesia. Lalu dari lagu Garuda Pancasila itu dasar negaranya apa? Pancasila. Pancasila. Bagus, Pancasila itu dasar negara kita. Nah, kalau anak-anak sehari-hari, setiap hari Senin, betul nggak? Anak-anak upacara bendera, anak-anak menghormat seperti ini pada bendera. Itu sila keberapa? Sila ke-1. Ke-1? 3. Ketiga. Kalau ke-1 yang tadi berdoa. Doa. Kalau menghormat bendera, cinta tanah air, silakan. 3. Dengan mengetahui hal itu, adapun materi hari ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, ya. Pancasila sebagai pandangan hidup. Tujuannya apa? Nanti anak-anak bisa menentukan sikap baik dan tidak baik, sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian mengaitkan pengalaman anak-anak di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, sila mana yang anak-anak harus lakukan. Seperti itu nih. Yang terakhir anak-anak membuat poster. Nah, untuk itu coba, karena anak-anak sudah siap, mari ibu putarkan video tentang pembelajaran. Anak-anak fokus ya. Nanti akan ada tanya jawab. Jangan lain-lain, simak ya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Kalian bahwa jika kita menemukan Pancasila itu dapat mewujudkan persatuan. Anak-anak, Pancasila ini memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa. Nah, Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu, Pancasila menjadi dasar atau landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Kemudian, Pancasila itu juga menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan begitu, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, anak-anak. Selanjutnya, Pancasila itu juga sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila ini menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berperilaku di kehidupan kita sehari-hari, anak-anak. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila ini memiliki nilai dan prinsip yang mengatur perilaku dan moral bangsa Indonesia. Anak-anak, Pancasila ini juga sebagai ideologi negara. Nah, ideologi itu merupakan suatu gagasan, pandangan, ide, nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan. Ini bisa menjadi sarana pemersatu bangsa, anak-anak, dan juga pedoman kita sebagai bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita. Nah, kita telah mengetahui bahwa Pancasila ini memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana sih mengamalkan atau menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pengamalan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Kalian bisa menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Kemudian, toleransi antar umat beragama. Kemudian, kalian juga bisa menjaga ketenangan saat ada orang yang beribadah.
menghargai dan menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain, serta tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama dan kepercayaan yang kita anut. Amalan sila kedua, kemanusiaan yang tidak beradab. Nah, ini tentang nilai kemanusiaan anak-anak. Kalian bisa mengamalkan sila kedua ini dengan cara yang pertama, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian kalian berteman tanpa memandang perbedaan, baik latar belakang suku, budaya, dan yang lainnya. Dan kalian juga bisa saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Anak-anak, sila ketiga ini mengandung nilai persatuan. Kalian bisa mengamalkan sila ketiga dengan cara menjaga kerukunan antar individu, kemudian mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Lalu kalian bisa bekerja sama dan juga kolaborasi. Kegiatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah nilai yang terkandung adalah nilai musyawarah. Nah, kalian bisa menerapkan sila 4 ini dengan cara menerima dan menghargai keputusan bersama. Kemudian kalian juga tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, tidak mengikuti rapat, apapun hasilnya kita. Selanjutnya, pengamalan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah nilai keadilan. Kita bisa mengamalkan dengan cara menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi kalian harus seimbang antara hak dan kewajiban kalian. Lalu bisa membagi tugas sesuai kemampuan, menghargai hasil karya orang lain. Tadi anak-anak sudah menonton video? Sudah. Nah, sekarang kita tanya jawab dulu ya. Nah, Aku jelaskan sedikit. Tadi dijelaskan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki nilai kristalisasi yang tumbuh dan berkembang dalam bangsa Indonesia, dijaga. Nah, sekarang Ibu tanya, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Siapa yang tahu? Bagus sekali, Komang. kerangka acuan, Bu. Kerangka acuan. Benar yang lain kerangka acuan? Benar. Ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Sebagai kerangka acuan kita untuk berpikir, berpedoman, bertingkah laku agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, selain kerangka acuan, apa lagi anak-anak? Siapa yang tahu? Ya. Membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh. Membuat bangsa Indonesia kita berdiri kukuh, benar? Benar. Sampai saat ini apakah bangsa kita kukuh? Kokoh. Masih bersatu? Masih. Ya, bagus. Itulah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup ya, membuat bangsa kita tetap berdiri kukuh. Sampai saat ini anak-anak masih belajar? Masih belajar atau perang sekarang? Masih belajar, berarti masih kukuh bangsa kita ya. Nah, selain itu Pancasila tadi juga memiliki peranan. Apa sih peranan Pancasila? Siapa yang tahu? Ya, Gus Panji. Menunjukkan arah dan tujuan. Arah dan tujuan. Nah, ada arah? Nah, benar harus ada tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mencerdaskan bangsa. Seperti ibu. Ibu ini guru. Ibu cerdaskan anak-anak biar anak-anak pintar. Berarti itu adalah peranan Pancasila. Yang pertama, menentukan tujuannya adalah mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak biar anak-anak pintar. Hari ini anak belajar? Apa yang anak-anak pelajari? Pancasila. Anak-anak belajar dengan giat. Ya. Nah, ada lagi peranan Pancasila? Ya, bagus. Dodek. Memberikan kemampuan menyaring segala gagasan. Ya, menyaring segala gagasan, baik gagasan yang asing, negatif ya. Bangsa asing datang ke Indonesia dengan budaya-budayanya, itu perlu disaring. Yang baik kita terima, yang jelek kita hilangkan, hindari. Contoh, minuman keras, mabuk-mabukan, pakai celana pendek, pakai baju mini, ketat di jalanan, gaya asing. Maukah anak-anak seperti itu? Tidak. Cocokkah dengan budaya kita? Tidak. Budaya kita harus yang sopan santun ya. Jangan sampai anak-anak kelas 6
merokok itu mengganggu pernapasan ya. Jangan merokok. Ya jangan merokok. Ini calon-calon generasi emas tak boleh. Minuman keras boleh? Boleh. Tak boleh. Bertato boleh? Boleh. Jangan. Budaya kita tidak seperti itu anak-anak ya. Budaya yang baik itu menghargai budaya yang telah dilestarikan. Pakaian sopan. Anak-anak paham? Ini gambar apa? Siapa yang bisa? Wih, banyak sekali nih. Bagaimana? Anggi bisa? Gambar apa ini Anggi? Ya? Ya, betul ya. Gambar orang apa? Berdoa. Berdoa itu sila keberapa? Siapa tahu? Yang pertama. Sila pertama, benar adek? Benar. Sila pertama selain berdoa apa lagi? Sila pertama. Tidak membeda-bedakan agama. Ya, tidak membeda-bedakan agama. Misalnya di sekolah ini ada yang beragama Muslim, salah satu guru kita. Kita harus bagaimana? Menghormati. Boleh kita menghina? Tidak boleh. Ya, bagus sekali ya. Tepuk salut dulu bagi Dodek ya. Tepuk salut. Jempol, salut. Ya, pintar sekali Dodeknya. Nah, coba sekarang ya. Ini gambar apa anak-anak? Ya, Trisna. Upacara bendera. Pernah anak-anak melakukan upacara bendera? Pernah. Ya, setiap hari apa? Senin. Upacara bendera setiap hari Senin. Ini sila keberapa? Tiga. Betul ketiga? Ya, pintar Meta ya. Ini sila ketiga. Ya, sila ketiga itu bersatu. Persatuan cinta terhadap tanah air. Selain itu, anak-anak membeli pensil dari atau pulpen dari Indonesia apa luar negeri? Sila ketiga. Ya, dari Indonesia. Benar apa tidak? Benar. Gunakanlah produk-produk yang ada dalam negeri. Kalau sudah anak-anak gunakan, misalnya membeli pensil atau pulpen di dalam negeri, itu sudah mencerminkan sila ketiga. Pakaian misalnya anak-anak beli dari luar negeri 100 juta, 50 juta, 30 juta. Pernah? Tidak pernah. Ya jangan ya, gunakanlah produk-produk kita ya. Budaya kita itu batik. Sekarang anak pakai baju apa? Batik. Budaya Indonesia itu batik. Gunakan. Berarti anak-anak telah melestarikan budaya daerah. Bagus sekali. Nah, anak-anak ini sudah paham. Sekarang anak-anak berdiskusi tentang lembar kerja siswa yang akan dibagikan. Nah, kelompoknya kemarin kan sudah ibu bagi. Sekarang anak-anak dengan kelompok lain ya. Silakan dengan kelompok dulu. Ini ada lembar kerja, perhatikan dulu ya. Semua ke depan, perhatikan. Lembar kerja siswa, di sana anak-anak akan menulis anggota kelompok. Tulis anggota kelompoknya. Kemudian perhatikan tujuan kegiatannya seperti apa, langkah kegiatannya seperti apa. Kalau sudah anak-anak paham baru kerjakan. Kalau belum silakan anak-anak tanya. Anak-anak ngerti? Ayo tepuk tangan dulu semua. Biar semangat. Silakan dulu ya, dikerjakan dulu. Tulis dulu nama anggota kelompok kalian. Kelompok 2 ya. Nomor 1 anggota kelompoknya siapa? Tulis di sini.
Sekolah SD Negeri 5 Penyaringan banyak siswa dari Tanya lagi. berbagai latar belakang. Namun ada beberapa siswa yang masih suka mengejek teman karena perbedaan agama, suku atau tidak mau membantu temannya yang kesulitan. Kepala sekolah ingin seluruh siswa memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sekolah. Ya, bagus ya. Katanya di sekolah SD Negeri 5 Penyaringan ini masih ada beberapa siswa yang mengejek temannya, yang berbeda agama. Ada juga yang tidak mau membantu temannya saat mengalami kesulitan. Kepala sekolah itu ingin bahwa seluruh siswa itu paham tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, itu kasusnya. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Itu ada pada pertanyaan diskusi. Coba anak-anak jawab. Nomor 1 itu kan apa masalah utama dalam cerita di atas. Jadi anak-anak cari masalah utamanya apa. Kemudian anak tulis bersama dengan anggota kelompok. Nomor 1 paham? Ya, silakan dulu. Jawab dulu ya. Sama diskusikan dengan kelompok. Nah, bantu temannya ya. Taruh dulu tangannya. Jangan seperti itu. Satu dulu sama-sama diskusi apa masalahnya. Ya, dia apa? Ini apa katanya? Ya, ditulis dulu. Nah, dulu masalahnya. Berbagai latar belakang, namun ada beberapa siswa yang masih suka mengejek Itu temannya ya, jangan bermain. perbedaan agama. Ya, ini tulis dulu. Ya, gantian. Yang lain saling kerjasama karena nilai kerjasama diskusi ibu masukkan keaktifan kelompok itu. Aktif apa tidak anak-anak? Kalau sudah semua kerja itu sudah bagus. Bantu teman jawab ya, selesaikan masalahnya pada lembar kerja siswa. Ya anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya. Sekarang kelompok mana yang mau maju? Angkat tangan. Oke, bagus, semua kelompok sudah siap ya. Kelompok 1 lah dulu ya. Kelompok 1 maju ke depan. Semuanya. Bacakan dulu yang lain. Kalau ada yang salah, komentar ya. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apakah masalah utama dari cerita di atas? Di SD Negeri 5 Penyaringan banyak siswa dari berbagai latar belakang, namun ada beberapa siswa yang masih suka mengejek teman karena berbeda agama. Bagaimana? Jawaban nomor 1 benar? Ya, berarti permasalahan yang tadi itu ada yang mengejek. Ya, kelompok 2 ada berbeda pendapat. Apa hasilnya? Sama? Ya, kalau mengejek itu melanggar sila keberapa? Kedua, mengejek teman sila kedua, bukan pertama ya. Itu sila kedua. Ya, coba dibaca dulu nomor 3 belum tadi. Nilai-nilai Pancasila apa saja yang belum diterapkan dalam kasus tersebut? Nilai kemanusiaan. Benar anak-anak? Nah, nilai kemanusiaan sila keberapa? Kedua. Ya. Ya, sekarang coba posternya. Kelompok 2 perhatikan ya. Ayo dibaca dulu, Mang, posternya. Cinta Pancasila. Ya. Contoh penerapan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sila pertama, berdoa. Benar sila pertama berdoa? Iya. Lihat, Mang. Sila kedua, bersedekah kepada orang-orang. Bersedekah sila kedua? Benar, ya. Lanjut. Sila ketiga, bergotong royong. Bergotong royong betul? Ya, lanjut. Sila keempat, upacara. Sila keempat upacara bagaimana? Salah ya, harusnya berdiskusi. Berarti berdiskusi itu sila keberapa?
Nah, dari segi posternya bagaimana? Sudah bagus? Nah, warnanya bagaimana? Sudah. Cuma salahnya menaruh letak sila ke empat. Ya, nanti dibenerin kelompok satu ya. Beri tepuk tangan dulu. Cantik ya, bagus isinya. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanya ya. Silakan Dedek. Nomor 3. Lanjut nomor 1 dulu. Apa masalah utama dalam cerita di atas? Mengejek teman yang berbeda agama. Mengejek teman yang berbeda agama bagaimana? Bagus? Ya. Perbuatan jelek? Ya, perbuatan jelek. Berarti melanggar sila berapa? Mengejek kedua. Ya. Lanjut. Dibaca. Mengapa penting menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di sekolah? Untuk menjaga persatuan. Benar menjaga persatuan? Baik, bagus ya. Sekarang coba tunjukkan posternya kelompok 1 ya. Ya, dibaca dulu posternya, apa judulnya? Berjudul Aku Cinta Pancasila. Dengan kelompok 1 apa dibaca? Enggak, kurang keras ya, coba keras yang ngomong. Poster berjudul Aku Cinta Pancasila. Ya, aku cinta Pancasila. Ya, sila pertama Sila pertama berdoa. berdoa. Benar sila pertama berdoa? Benar. Ya, lanjut. Sila kedua membantu teman yang jatuh. Membantu teman yang jatuh? Benar? Ya. Anak-anak pernah membantu teman saat terjatuh? Ya, ditolong. Langsung bawa kemana? Ke Ke KS? KS. Ya, dibantu bagus ya. Lanjut. Tiga gotong royong. Gotong royong. Benar? Benar. Saat anak-anak bersih-bersih di kelas, gotong royong itu? Gotong Ya. royong. Kalau kemarin anak-anak sempat bersama-sama mau apa namanya? Mengelap kaca, sila ketiga? Ya, betul. Tadi diskusi sila ketiga? Ya. Iya, betul. Ya. Lanjut sila keempatnya. Keempat berdiskusi. Tadi sudah diskusi? Ini sudah. Kelompok 2 tadi sudah diskusi, berarti sila keberapa? Keempat. Lanjut. Sila kelima berlaku adil kepada siapapun. Berlaku adil pada siapapun. Ya, di rumah punya adik, dikasih permen 1, kakak 1. Adil enggak ibunya? Adil. Kalau ibu ngajar anak-anak sekarang, ibu adil apa ibu beda-bedain? Adil. Ya, sekarang silakan kelompok 1 berikan tanggapan. Bagaimana posternya? Dilihat dari segi warnanya bagaimana? Ya, Bagus, sudah sudah bagus. Tulisannya bagaimana? Saya kurang besar. Ya, kurang besar betul ya, kurang besar. Nanti dibesarin lagi ya. Nanti apa? Ya, warnanya kurang mencolok ya. Mungkin di sini ya kelompok 1 ya. Ya, betul di sini ya. Tapi sudah bagus ya. Nah, dari sila-silanya sudah benar dipasang? Benar. Ya, beri tepuk tangan dulu. Sudah bagus. Ya, silakan untuk kelompok 2 hasilnya karena sudah bagus pekerjaannya, tinggal dibenerin tulisannya nanti agak besar. Sekarang tempel di sana ya, di pojok baca ya. Sama-sama tempel. Ya, bantu temennya ya. Di sana ya, Pak. Ya, kalau sudah silakan duduk. Ya, nanti untuk kelompok 1 dibenerin dulu tata letak silanya baru ditempel ya. Ya, bagus sekali. Nah, tadi anak-anak apa yang kita ini pelajari tadi? Yuk, supaya bisa angkat tangan. Ya. Pancasila sebagai penolong. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Lagi? Apa lagi? Pancasila sebagai pedoman. Ya, pedoman negara. Ya, bagus sekali dasar negara kita. Lagi? Ya, membuat poster. Lagi, bagus sekali nih. Pintar-pintar berdiskusi tentang cara buat poster, tentang Pancasila sebagai dasar negara, tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, tadi ada naikin kaki. Itu benar apa tidak? Sopan apa tidak? Ya, anak-anak sudah paham betul apa yang telah anak-anak katakan. Tadi kita sedang mempelajari pelajaran yaitu Pancasila
yang berasal dari kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa ya, di mana sebagai acuan kita berperilaku agar kita mengetahui perilaku buruk atau tidak ya. Selain itu sila-silanya juga menjadi satu kesatuan, tak boleh dipisahkan. Nah, lintas pendidikan kita selain Pancasila tadi, kita juga mengarah kepada SBDP, anak-anak mulai membuat poster. Kita juga mengarah kepada bahasa Indonesia, tadi sudah menyampaikan secara baik dan benar ya, mana sila-sila Pancasila, kemudian cara menyampaikan pendapat sudah bagus ya, matematikanya juga sudah ada ya, anak-anak sudah tahu, oh ini sila ke-1 ini contohnya berdoa, tidak menjilat-menjilatkan agama, anak-anak sudah bisa menghitung berapa contohnya ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi ayo angkat tangannya. Ya ada deh. Berdiskusi dengan teman. Berdiskusi sama teman. Lagi? Membuat poster. Membuat poster. Lagi? Belajar. Belajar. Nah, itu kesimpulan kita pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita melakukan tes pemahaman, kita bermain dulu ya. Yuk, ke depan ya. Tangan ke atas. Ulang lagi, buka mulutnya ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, pem tangan ke bawah, putar-putar lutut. Bisa? Setelah itu ibu akan memberikan pertanyaan. Anak jawab ya. Mulai. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, putar-putar lutut. Berdoa sila keberapa? Sudah kan? Ya, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, putar-putar lutut. Berdiskusi sila keberapa? Keempat. Benar yang lain? Benar. Ya, permainan yang kedua. Kalau ibu tepuk 1, tepuk dulu baru loncat ya. Nanti langsung jawab setelah ibu tunjuk. Paham? Tepuk 1. Sila ketiga contohnya. Gotong royong betul? Tepuk 2. Oke, lebih ya, karena lebih Gus Padi yang dapat menabung, menyisihkan uang saku, tidak banyak-banyak belanja habisin uang di kantin. Misalnya begitu ya, sisanya ditabung di rumah. Itu sila keberapa Gus Padi? Sila kelima, Bu. Betul? Sudahkah anak-anak melakukan sila kelima? Bagus, ya. Tangan semua. Hebat ya, hebat dan bersahaja. Mari kita buat lagu tentang Pancasila ya. 1, 2, 3. Mari kita belajar Pancasila. Sila pertama berdoa, sila kedua menolong, sila ketiga persatuan. Diskusi, diskusi, itu sila 4. Adil, adil, itu sila 5. Ayo belajar Pancasila. Hore! Oke. Nah, sekarang anak-anak sudah paham nggak? Sudah? Sudah ngerti? Ya, sekarang kita sudah selesai belajar. Kita lakukan tes ya untuk mengecek pemahaman anak-anak ya. Ya, anak-anak kembali ke bangku masing-masing dulu. Sekarang anak-anak kerjakan nih. Nah, soalnya tidak banyak ya, cuma 5 untuk mengecek pemahaman anak-anak saja ya. Jangan contek. Lihat apa yang anak-anak lihat, tulis di sana. Anak-anak,
mengerjakan tes. Nah, untuk pertemuan selanjutnya anak pelajari tentang sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan penerapannya seperti apa ya.